hobi itu membuat kita jadi sehat. Kalau kan kalian saya ada teman-teman dari yang gitaris dari yang paling kiri dulu siapa? Mas Ye. Nama lagi Mas Ye. Lagi Mas Ye. Yang kedua Om Billy. Om Billy. Salah Mas Billy ya. Kalau dipanggil Om Mas Muda. Ada Mas Billy. Tak lupa juga kita juga kepingin mengenalin yang kameramen. Ada? Kameranya Tante Ros. Tante Ros. Ayo kita kan ini ketemu lagi nih semalam minggu. Ya walaupun masih keadaan corona ya. Oke. Ya. Cara online tapi dia terus kan suka cita ya. Ketemu ada lagi. Dalam ibadah sekolah minggu bagi hari ini dalam keadaan sehat. Ya sebelum pada kita akan memuji nama Tuhan dulu ya Om. Boleh, ada udah siap di sana? Udah siap dong. Bangkit berdiri, kita nyanyi apa? Kata ganti. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar. Silakan. Musik. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harus teman-teman beribadah, semuanya berdoa kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Lagi, matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harus teman-teman beribadah, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Waduh, yang namanya memuji nama Tuhan itu tak pada capek. Iya. Ya walaupun capek masih suka cinta dong. Masih semangat banget ya Om Oki. Semangat dong. Kayak adik-adik di rumah udah siap di depan monitor ya Pak. Kayak kaca Pak ya. Monitor ya. Ya sama aja. Oke, kita mau langsung Ibadah. pada. Tapi sebelum ibadah kita kan doa dulu. Doa buka ya. Ya doa buka. Siapa yang mau mimpin doa? Tadi. Tante Enda. Ya, silakan Tante Enda. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah online hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam tadi hingga hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan ibadah online Tuhan, berkati kami Tuhan, agar ibadah online ini Tuhan mampu memberikan kami semangat, kegembiraan, keceriaan Tuhan. Tuhan, berkati ibadah online hari ini Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas kesehatan yang boleh kami nikmati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih perlindungan-Mu dan kesetiaan-Mu Tuhan selalu ada pada kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus di bumi dan di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Om Oki. Terima kasih. Tante Enda. Kita sudah mendengar doa, juga sudah memuji nama Tuhan. Betul. Setelah lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Langsung nih. Iya. Ada-ada. Iya, firman Tuhan. Siap cuma tulis dan kita Ya, siapkan kitabnya deh, jangan lupa. Ya. kitabnya dibuka, disiapin nanti ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, kita kan memuji nama Tuhan dulu. Oke. Iya. Apa? Lagunya apa? Iya. Lagunya apa ya? Saya pikir dulu. Firman-Mu kita begitu pasti sudah kita tahu ya. Kita nyanyi aja ya. Oke? Ya, bisa kan? Oke, langsung kita bisa. Ada bisa kan pasti lah. Oke, siap? Mas Billy. Silakan.
Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersama-sama pada Minggu pagi ini akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, tutup matamu, lipat tanganmu, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami dalam ibadah sekolah minggu online. Dan sekarang kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya telinga kami bisa mendengar firman-Mu, pikiran kami bisa menerimanya, dan hati kami menjadi lahan yang subur supaya firman Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah. Berkati kami semua supaya firman ini memberkati, menuntun sepanjang minggu kami yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau juga berkati, berikan hikmat-Mu dan berikan kemampuan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dulu. Ayo, silakan Alkitabnya dibuka ya. Perhatikan yang baik-baik. Kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Yang belum bisa membaca bisa minta didampingi ya sama kakak yang ada di rumah atau papa dan mama, om, tante atau kakek dan nenek ya. Yuk kita perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Lah ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, demikian adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita jangan takut tetapi percayalah. Nah, cerita pada pagi hari ini mengisahkan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang merasa ketakutan. Coba, siapa di antara adik-adik yang tidak pernah takut? Coba,
Oh, nggak ada yang angkat tangan. Berarti semua pernah merasa takut. Ya, lalu coba siapa di antara adik-adik yang sudah pernah naik kapal? Coba ayo. Atau ndak pernah naik perahu waktu plesir ke pantai gitu kan ya. Nah, ke Teluk Penyu mungkin pernah naik perahu nyebrang ke Nusa Kambangan, sudah? Nah, sepertinya hampir semua adik-adik sudah pernah. Ketika naik perahu, adakah yang pernah merasa takut? Pasti ada. Ada yang bilang, gimana ya di air? Aduh, jangan-jangan perahunya oleng. Aduh, jangan-jangan perahunya nanti nggak nyedeng kita yang di dalam, terus nanti jadi kebalik tenggelam. Pasti ada yang takut. Nih, Bu Ita punya cerita nih ya. Dulu ketika Bu Ita masih kecil, ketika umur 11 tahun ya, pernah pergi ke sebuah pulau namanya Pulau Sabu ya. Naik kapal yang besar banget waktu berangkatnya. Nah, karena naik kapalnya besar, nggak takut dong adik-adik, malah seneng di dalam kapal. Tapi ketika mau pulang, ternyata kapal yang besar itu tidak bisa berlayar. Akhirnya digantikan oleh kapal yang lebih kecil. Ketika awal berangkat, penumpang bilang, wah, ini angin di laut itu sedang besar ya. Sementara kapal yang kita naik ini nggak sebesar kapal yang biasa kita naik. Nah, kapal yang biasa dinaik itu namanya kapal Baruna Nusantara. Nah, ini kapalnya lebih kecil. Aduh, gimana nanti kita ya kalau anginnya gede. Tapi ada yang bilang, nggak apa-apa. Ini kan kapalnya juga sudah sering dipakai gitu kan ya. Kita percaya saja. Akhirnya Bu Ita dan penumpang yang lain sudah naik. Tengah malam ketika kami sampai di tengah laut, benar, angin gede banget ya. Bahkan ada karena angin yang besar, ombaknya juga besar, ada air yang masuk ke dalam kapal. Nah, orang-orang mulai panik, termasuk Bu Ita. Walaupun waktu itu masih kecil, Bu Ita langsung memeluk ibunya Bu Ita. Terus bilang, aduh mama nih kita gimana nih di dalam kapal. Ini kok kapalnya oleng ya. Takut itu kan ya. Anak-anak kecil sudah mulai menangis. Nah, lalu anak buah kapal itu berjalan berkeliling ya. Mengatakan, tidak perlu takut ya papa mama adik-adik yang ada dalam kapal. Ya memang angin di tengah laut ini sedang besar, ombak juga sedang besar. Tapi percaya bahwa nakoda kapal ini adalah nakoda yang ahli, yang hebat ya. Dan yang pasti Tuhan menyertai kapal yang kita tumpangi. Nah, perlahan-lahan orang-orang di dalam kapal mulai merasa tenang. Dan tidak lagi risau atau nangis atau ribut. Dan ternyata benar adik-adik, setelah hampir setengah jam lebih kapal mulai stabil dan ombaknya juga sudah mulai mengecil, angin sudah mereda. Dan semua orang yang di dalam kapal merasa senang sekali. Wah, asik ya, kita sudah tidak lagi digoyang-goyang atau diombang-ambingkan oleh ombak besar. Nah, adik-adik, apa yang terjadi dengan Bu Ita ketika 11 tahun berada di atas kapal waktu itu? Ini juga terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka sedang berada di dalam sebuah perahu dan Yesus waktu itu sedang tidur, tiba-tiba tadi dikatakan apa? Angin tofan, ombak yang menyembur-nyembur masuk ke dalam perahu. Wow, mereka semua ketakutan. Tapi mereka lupa kalau Yesus itu ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga apa? Karena ketakutannya itu mereka lari menjumpai Yesus yang waktu itu sedang tidur di buritan kapal. Ya,
lalu mengatakan kepada Yesus, "Hei guru, kamu kok gak peduli sih? Kita semua ini hampir binasa, kita semua ini hampir mati." Lalu Tuhan Yesus tidak menjawab mereka, tapi dia langsung bangun, menghadap ke arah laut lalu mengatakan, "Diam, tenanglah." Apa yang terjadi? Seketika itu juga adik-adik, ya, ombaknya kecil dan anginnya reda. Dan semua murid-murid yang di kapal merasa tenang. Setelah itu baru Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Apakah kamu lupa kalau saya ada bersama-sama dengan kamu? Mengapa kamu tidak percaya kepada saya?" Murid-murid tidak berani menjawab. Nah, adik-adik, ketika adik-adik merasa takut, ketika adik-adik berada dalam bahaya, seringkali yang terjadi apa? Kita teriak dulu ketakutan, iya kan ya? Kita langsung wow, histeris kayak gitu kan ya. Gimana ini mati bisa jadi ini kayak gitu kan ya. Tapi kita lupa adik-adik. Ketika kita takut, ketika dalam bahaya, harusnya yang pertama kita lakukan apa? Kita berteriak, "Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus pasti ada bersama-sama dengan saya. Saya pasti bisa melewati ketakutan ini. Saya pasti bisa melewati bahaya ini." Itu yang seharusnya. Tetapi seringkali kita tidak begitu. Seringkali kita itu belum apa-apa sudah ketakutan. Dan akhirnya ketakutan itulah yang membuat kita menjadi apa? Berada di dalam bahaya. Yang tadinya tidak bahaya menjadi berbahaya. Contoh, dekat kita ada ular kobra. Tapi karena kita takut, akhirnya kita teriak, lompat, mati saya, ada ular dekat saya. Ular yang tadinya diam, akhirnya jadi apa? Bereaksi. Langsung dia kayak gitu. Nah, kalau dia menyemburkan apinya tuh, wah, apa yang terjadi? Kita bisa bahaya. Kalau dia pagut kita bisa bahaya. Tapi kalau kita lihat, lalu kita diam. Tuhan Yesus, saya percaya nih, Tuhan Yesus akan melindungi saya, akan menolong saya. Diam, tenang, percaya. Maka ular itu pun juga pasti akan perlahan-lahan mundur atau pergi. Tapi kalau kita bereaksi, ularnya kaget, maka dia akan membahayakan kita. Nah, seringkali kita dalam hidup ini menghadapi ketakutan, menghadapi bahaya. Ketakutan apa? Banyak ketakutan kita. Di tengah-tengah kondisi corona begini, kita takut kalau kita tertular apa? Virus corona. Ya kan? Batuk sedikit kita takut. Badan tidak enak sedikit kita takut. Ya kan? Kalau kita pergi dari luar, lupa cuci tangan atau tadi maskernya itu nggak benar, kita juga takut. Nah, kalau seperti ini terus, hidup kita akan menjadi apa? Tersiksa. Tapi kalau kita selalu percaya, tenang, saya tidak boleh takut. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan saya. Paling tidak itu bisa membuat hidup kita lebih bahagia, lebih enjoy. Tadi saya lupa deh cuci tangan. Sekarang saya harus cuci tangan. Besok saya tidak boleh lupa lagi. Tadi saya pakai maskernya salah. Wah, saya tidak boleh pakai masker yang kayak gitu lagi. Saya harus pakai masker yang benar ya, supaya saya selamat. Tidak usah terlalu takut karena apa? Kita punya Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Atau ada orang-orang yang memang punya ketakutan-ketakutan tertentu. Kalau gelap takut, kalau terlalu tinggi takut, itu kan ya. Nah, kita diajarkan pada pagi hari ini, jangan takut,
tetapi percayalah. Percaya apa? Percaya Tuhan Yesus akan menolong adik-adik. Percaya Tuhan Yesus akan apa? Meluputkan kita dari bahaya. Percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita. Sehingga ketakutan-ketakutan yang ada itu bisa kita hadapi. Nah, untuk menutup cerita Buita pagi hari ini, adik-adik tahu lagu Amazing Grace atau Ajaib Benar Anugerah. Itu lagu apa adik-adik? Itu lagu yang berawal dari sebuah ketakutan yang dirubah menjadi sebuah kekuatan. Ketakutan dari orang yang dirinya cacat, dari orang yang dirinya terkucilkan, tidak sempurna. Tapi ketakutan itu dia apa? Dia bungkus dengan suatu kepercayaan bahwa Tuhan selalu memberkati dan menolong. Tuhan selalu ada di dalam hidupnya. Nah, karena dia membungkus ketakutan ketidakberdayaannya, kekurangannya, kecacatannya itu, akhirnya dia melahirkan sebuah pujian. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Adik-adik, kita punya Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia mampu mengubah ketakutan kita menjadi keberanian yang luar biasa. Karena itu, marilah buang ketakutan kita, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Sampai bertemu dalam sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih ibu kita yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang kami rindukan setiap hari karena suaranya ibu kita sangat sejuk di hati. Betul tidak? Ya, betul sekali. Namanya juga pendeta. Gimana tuh? Kalau menyampaikan firman pastinya wah, Pokoknya indah dan yang didengarkan. merinding. Tapi jangan cuma didengarkan loh. Harus dilaksanakan dalam kehidupan kita
Nah, setelah persembahan itu kita kumpulin, kita juga harus berdoa. Iya. Doa persembahan sekaligus nanti ada doa penutup. Yang sampai kalau siapa Om Oki? Pak D, Pak D, Pak D. Pak D, Om. Saya ngomong jempol, lebih tua Pak D. Ya bersama Oki aja. Pak D, Aan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat cinta kasih yang telah Tuhan limpahkan. Pagi hari ini kami telah mengikuti ibadah anak dari awal hingga penghujung ibadah ini Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang kami dengar saat ini, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga mengucapkan puji syukur terima kasih. Pagi hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Sangat sedikit jika dibandingkan dengan berkat yang begitu banyak yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, persembahan ini akan dapat semakin memuliakan kerajaan-Mu, akan semakin memperlebar karya kuasa Roh Kudus-Mu di dunia ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali ke aktivitas kehidupan kami masing-masing. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, tuntun sertai kami senantiasa Tuhan. Mampukan kami untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik dan lebih baik lagi dari hari ke hari. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dan pertemukan kami kembali dalam ibadah anak minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Oki, kita udah gak kerasa ya Kerasa kok? ibadahnya. Kerasa cepet. Kerasa cepet banget ya. Kerasa cepet ya. Cepet sekali, kerasa udah mau selesai Oki. Iya, ini. Lagi seneng-senengnya muji nama Tuhan. Nanti nyanyi sendiri aja ya. Ulangi jadi player-player. Nanti nggak jadi lama. Oke. Untuk penutup nyanyi lagi ya. Sekali lagi dong nyanyi, karena kita sudah bahagia menerima firman Tuhan, sudah Muji nama Tuhan. Ya, kita nyanyi apa? Tadi Happy Dada, Happy Dede. ya, ya, ini. Ayo semangat aja deh.